akan mengubah PSI menjadi PSI perseorangan mengikuti konsepnya Pak Jokowi. Itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI. Pemirsa, dinamika politik menjelang pemilu 2029 semakin menarik untuk dicermati. Berbagai manuver politik mulai bermunculan, salah satunya wacana pembentukan partai baru oleh Presiden Joko Widodo. Isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, dari pengamat politik hingga masyarakat luas. Berawal dari rumor pemecatan Jokowi dari PDIP, isu pembentukan partai baru ini semakin menguat setelah adanya pertemuan antara Jokowi dengan sejumlah relawan pendukungnya. Bahkan, beberapa nama tokoh penting disebut-sebut akan bergabung dalam partai besutan Jokowi ini. Lalu, benarkah Jokowi akan membentuk partai baru? Apa saja faktor pendorongnya? Dan bagaimana peluang partai baru ini dalam kontestasi politik mendatang? Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas isu partai Super TBK ala Jokowi. Mari kita simak bersama. Isu pembentukan partai baru oleh Jokowi bermula dari kabar mengejutkan yang datang dari internal PDIP. Pada tanggal 16 Desember 2024, DPP PDIP mengeluarkan surat keputusan nomor 1649 KPTS DPP 2/11/2024 yang berisi keputusan pemecatan Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat Jokowi merupakan kader PDIP yang telah membawanya menduduki kursi Presiden RI selama 2 periode. Pemecatan ini diumumkan langsung oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP. Komarudin menjelaskan bahwa keputusan pemecatan ini diambil setelah melalui proses panjang dan pertimbangan yang matang. Menurutnya, Jokowi dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap ADR partai. Salah satunya adalah dengan membangun dinasti politik. Pemecatan Jokowi dari PDIP ini sontak memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di benak publik. Ada yang menduga bahwa pemecatan ini merupakan skenario untuk memuluskan langkah Jokowi dalam membentuk partai baru. Sementara itu, kubu Jokowi sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait pemecatan ini. Jokowi yang saat itu sedang berada di Solo, memilih untuk bungkam dan tidak menanggapi pertanyaan dari awak media. Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi ini tentu saja berpotensi mengubah peta politik nasional. Banyak pihak yang penasaran, langkah apa yang akan diambil Jokowi selanjutnya? Apakah ia akan bergabung dengan partai lain atau justru mendirikan partai baru? Sehari setelah kabar pemecatan Jokowi dari PDIP mencuat, Uche Gustaf, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BDP), menyambangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat Jokowi. Usai pertemuan, Uche Gustaf memberikan keterangan kepada awak media. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke Solo adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan dukungan moral kepada Jokowi. Uche juga mengaku telah membahas banyak hal dengan Jokowi, termasuk soal dinamika politik terkini. Ketika ditanya mengenai saran Bara JP terkait langkah politik Jokowi pasca dipecat dari PDIP, Uche dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar Jokowi tidak bergabung dengan partai politik manapun. Kami dari Bara JP melihat bahwa Pak Jokowi ini memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Beliau adalah sosok pemimpin yang dicintai rakyat dan memiliki elektabilitas tinggi. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Pak Jokowi tidak terburu-buru bergabung dengan partai lain, ujar Uche. Uche menambahkan bahwa Bara JP siap mengawal dan mendukung langkah politik Jokowi selanjutnya, apapun keputusannya.
Kami yakin, Pak Jokowi akan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara, pungkasnya. Pernyataan Uche Gustaf ini semakin menguatkan spekulasi bahwa Jokowi akan membentuk partai baru. Dukungan dari para relawan menjadi modal penting bagi Jokowi untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Namun, mendirikan partai baru bukanlah perkara mudah. Jokowi harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan strategi pemenangan pemilu. Beberapa hari setelah wawancara eksklusif saya dengan Presiden Jokowi diunggah di kanal YouTube ini, Jokowi kembali memberikan pernyataan terkait wacana pembentukan partai baru. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebelum bertolak ke Jakarta untuk menghadiri acara HUT ke-17 Partai Gerindra. Kepada awak media di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jokowi mengatakan bahwa rencana pembentukan partai baru masih dalam tahap pematangan. Jokowi menampik bahwa pembentukan partai baru ini merupakan buntut dari pemecatannya dari PDIP. Ini adalah murni aspirasi dari rakyat, dari relawan, dan dari berbagai elemen masyarakat, ujar Jokowi. Jokowi menambahkan bahwa ia masih akan melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan final. Yang jelas, semua masih dalam proses. Kita lihat saja nanti perkembangannya, kata Jokowi. Pernyataan Jokowi ini menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Di satu sisi, Jokowi terkesan masih menimbang-nimbang dan belum memberikan kepastian terkait pembentukan partai baru. Namun di sisi lain, Jokowi juga mengonfirmasi bahwa ada aspirasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk membentuk partai baru. Kapan kepastian mengenai pembentukan partai baru ini akan diumumkan? Kita tunggu saja gebrakan selanjutnya dari Jokowi. Pada Rabu malam, 19 Februari 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah relawan pendukungnya di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung hingga larut malam dan dijaga ketat oleh Pas Pampres. Kabar mengenai pertemuan ini dibenarkan oleh Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi dan UKM. Budi Arie mengatakan bahwa pertemuan tersebut memang membahas mengenai rencana pembentukan partai baru yang digagas oleh Jokowi. Ya, benar. Tadi malam kami bertemu dengan Pak Jokowi untuk membahas mengenai pembentukan partai baru. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ujar Budi Arie kepada awak media di kantornya. Budi Arie menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memaparkan secara detail mengenai visi, misi, dan platform partai baru yang akan dibentuknya. Jokowi juga meminta masukan dan saran dari para relawan terkait nama, lambang, dan struktur kepengurusan partai. Pak Jokowi ingin agar partai ini benar-benar menjadi partai milik rakyat, partai yang lahir dari rahim rakyat, dan partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, kata Budi Arie. Ketika ditanya mengenai kapan partai baru ini akan dideklarasikan, Budi Arie mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan. Yang jelas, kami ingin agar persiapannya matang terlebih dahulu, baik dari segi administrasi maupun infrastruktur, pungkasnya. Pada Rabu siang, 26 Februari 2025, Jokowi kembali membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Dalam sebuah wawancara dengan media asing, Jokowi mengatakan bahwa gagasannya untuk membentuk Partai Super TBK sebenarnya sudah diakomodir oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Pernyataan Jokowi ini sontak memicu tanda tanya besar di benak publik. Pasalnya, selama ini PSI dikenal sebagai partai yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Bahkan, beberapa kader PSI kerap kali melontarkan kritik pedas kepada Jokowi melalui media sosial. Sebenarnya, gagasan saya untuk membentuk Partai Super TBK itu sudah diakomodir oleh PSI. Mereka PSI, ini kan partai anak muda, partai yang progresif, dan partai yang berani tampil beda, ujar Jokowi. Jokowi menambahkan bahwa ia melihat ada kesamaan visi dan misi antara dirinya dengan PSI. Saya yakin, PSI bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk berkarya dan membangun bangsa ini, kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi ini tentu saja menimbulkan spekulasi bahwa ia akan merapat ke PSI. Apalagi, PSI saat ini dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Jokowi maupun dari pihak PSI terkait kabar tersebut. Apakah Jokowi benar-benar akan bergabung dengan PSI? Atau ini hanya manuver politik Jokowi untuk mengalihkan isu? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dinamika politik menjelang pemilu 2029 memang selalu menarik untuk disimak. Manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para elit politik seakan menjadi tontonan yang tak pernah membosankan. Wacana pembentukan Partai Super TBK oleh Jokowi ini tentu saja menambah daftar panjang intrik politik di tanah air. Berbagai spekulasi dan analisis bermunculan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nasib partai tersebut. Apakah Partai Super TBK akan benar-benar terwujud? Atau hanya akan menjadi wacana yang menguap begitu saja? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, kita sebagai masyarakat harus tetap kritis dan jeli dalam mencermati setiap perkembangan politik yang terjadi.